Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumi, NIM 22251161P, Prodi S1 Kebidanan Khusus, Universitas Kadir Bangsa. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan gizi seimbang pada bayi dan balita. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu 1. Untuk menjelaskan pengertian gizi seimbang bayi dan balita dengan baik. 2. Menjelaskan cara menyusun menu seimbang bayi dan balita dengan benar. 3. Menjelaskan pengaruh status gizi terhadap perkembangan dan pertumbuhan dengan baik. Gizi seimbang bayi dan balita. Gizi seimbang bayi adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari, sehingga tubuh menjadi aktif, sehat optimal, tidak mudah sakit, dan tubuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan. Konsep gizi seimbang adalah suatu usaha untuk mencapai 1. Keseimbangan antara kebutuhan tubuh dinamis akan zat gizi dengan asupan yang didapat melalui makanan. 2. Keseimbangan antara berbagai macam zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Tujuannya 1. Untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik dan benar kepada anak. 2. Memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. 3. Memberikan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Usia 6-9 bulan. Setelah bayi usia 6 bulan, ASI tetap diberikan namun tidak sebagai makanan utama lagi, sehingga bayi harus sudah diperkenalkan dengan makanan yang dikenal dengan istilah makanan pendamping ASI atau MPASI. Makanan pendamping ini untuk bayi 6-9 bulan berupa bubur susu sampai nasi lumat. Sedangkan untuk usia 10-12 bulan, ASI tetap diberikan dengan ditambah makanan dapat berupa bubur nasi sampai nasi tim. Frekuensi pemberian makanan pendamping sebanyak 3 kali sehari atau lebih tergantung kemampuan bayi dalam menerima makanan dengan jumlah yang disesuaikan dengan umur. Jadwal pemberian ASI dan makanan pendamping ASI menurut umur bayi. Usia bayi 0-6 bulan, jenis makanan ASI, frekuensi sekendak bayi. Usia bayi 6-7 bulan, jenis makanan ASI, bubur lunak, bubur tepung beras merah, frekuensi 1-2 kali sehari. Usia bayi 7-9 bulan, ASI, buah-buahan, hati ayam atau kacang-kacangan, beras merah, dan ubi sayuran. Frekuensi 3-4 kali sehari. Untuk usia bayi 9-12 bulan, jenis makanannya berupa buah-buahan, bubur, roti, daging, kacang-kacangan, ayam, ikan, dan beras merah. Frekuensi 4-6 kali sehari. Dan untuk bayi usia di atas 12 bulan, jenis makanannya yaitu berupa ASI, makanan seperti orang dewasa termasuk telur dan kuning telurnya, untuk frekuensi 4-5 kali sehari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan MPASI. Yang pertama, makanan pendamping hanya mulai diberikan setelah bayi berusia 6 bulan. Kedua, ASI tetap diberikan dengan memberikan ASI terlebih dahulu, baru kemudian memberikan MPASI. Ketiga, makanan padat atau MPASI yang pertama diberikan harus memiliki tekstur yang sangat halus dan licin. Keempat, bubur nasi diberikan sebanyak 3 kali sehari dengan porsi setiap kali makan sesuai dengan umur. Kelima, berikan makanan selingan sebanyak 2 kali sehari di antara waktu makan, bisa berupa biskuit, pisang, bubur, kacang hijau. 6. Boleh diberikan setelah bayi tumbuh gigi, sedangkan makanan cincang diberikan setelah bayi pandai mengunyah. 7. Tambahkan telur ayam, ikan, tahu, tempe, daging sapi, wortel, bayam, minyak pada makanan pendamping. 8. Memperkenalkan sayuran dan buah-buahan, dapat dimulai dengan memberikan sayuran dan buah yang berserat rendah seperti wortel, tomat, bayam, jeruk, pisang, pepaya, alpukat, dan pir. 9. Sebagai selingan dapat diberikan suatu buah yang manis dan disaring. 10. Bayi dapat diajari makan dan minum dengan menggunakan sendok dan gelas. 11. Tetap berikan ASI sampai 2 tahun. Pengaruh status gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dengan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat.
Sedangkan perkembangan dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. 3. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Keempat, perkembangan berkolaborasi dengan pertumbuhan. 5. Perkembangan mempunyai pola yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor pertumbuhan fisik. Faktor pertumbuhan fisik dengan penambahan berat badan tergantung dari makanan, hormon, dan faktor keturunan. Kemudian faktor perkembangan otak. Salah satu faktor utama yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak yaitu protein, asam lemak, zat besi, dan beberapa komponen dan mineral lainnya. 3. Faktor sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan kematangan sosial seseorang anak yaitu usia kronologis dan usia mental anak, urutan anak, jenis kelamin, keadaan sosial ekonomi, kepopuleran anak, pendidikan, kepribadian anak, keluarga, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.